Pada tanggal 23 Februari 2009, Lion Air dengan nomor penerbangan JT972 terjadwal untuk menggunakan sebuah pesawat MD-90 dengan registrasi PKLIO. Pesawat itu direncanakan akan terbang dari Bandara Polonia Medan pada pukul 16.35 sore waktu Indonesia Barat. Pesawat tersebut dijadwalkan untuk tiba di Bandara Hang Nadiem Batam, Kepulauan Riau pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Setelah mendarat di Bandara Hang Nadiem, rencananya pesawat itu akan melanjutkan penerbangannya menuju ke Surabaya. Pesawat MD-90 itu sendiri diterbangkan oleh Kapten Anwar Haryanto dan First Officer Erianto. Setelah pesawat MD-90 itu lepas landas, selama prosedur landing gear up, pilot mencatat satu lampu merah menyala pada panel landing gear. Selama dilakukannya pengecekan, pilot melaporkan bahwa panel roda pendaratan menunjukkan roda pendaratan dalam posisi naik dan juga terkunci. Karenanya pilot merasa aman dan melanjutkan penerbangannya menuju ke Bandara Hang Nadiem. Masalah pada sistem pendaratan itu justru baru diketahui oleh pilot ketika pesawatnya sudah dekat dengan Bandara Hang Nadiem di Batam. Saat itu ternyata indikator kokpit menunjukkan roda depan tidak keluar. Maka di ketinggian sekitar 2000 kaki, pilot langsung menghubungi menara kontrol dari Hang Nadiem. Pilot melaporkan kepada ATC bahwa indikator red light nose gear menyala. Nah, hal itu menandakan bahwa landing gear bagian depannya tidak turun. Saat itu instruksi dari menara kontrol Hang Nadiem adalah agar pilot mencoba untuk menurunkan roda pendaratan dan mengarahkan pesawatnya ke runway 04 Bandara Hang Nadiem. Namun pada saat pilot penerbangan 972 ini mencoba beberapa kali menurunkan roda pendaratan secara manual, namun saat itu juga ternyata tidak berhasil upayanya, sehingga pilot memutuskan untuk melaporkan kepada ATC Hang Nadiem bahwa mereka menggagalkan upaya pendaratan dan mereka akan go around. Selain melaporkan go around, pilot juga melaporkan bahwa mereka akan masuk ke holding pattern. Nah, izin diberikan oleh menara kontrol agar pesawat itu menuju ke holding pattern. Tujuan dari pilot untuk melakukan go around dan juga masuk ke holding pattern adalah untuk melakukan emergency checklist dalam upaya mencoba mengeluarkan nose landing gear, dan selama itu penerbangan JT972 terus dipandu oleh ATC Hang Nadiem. Sesuai dengan prosedur, maka pihak ATC Hang Nadiem menanyakan kepada pilot JT972 mengenai bahan bakar yang dimiliki saat itu. Nah, laporan dari pilot menyebutkan bahwa bahan bakar yang dimiliki oleh penerbangan 972 masih terbilang banyak. Sehingga kemudian ATC mencoba untuk berkonsultasi dengan beberapa pihak dan memutuskan bahwa pilot penerbangan 972 harus membuang dulu bahan bakar yang dimiliki oleh pesawatnya karena terlalu beresiko apabila sebuah pesawat akan melakukan pendaratan darurat dengan kondisi roda pendaratannya tidak turun, kemudian masih memiliki bahan bakar yang terbilang cukup banyak. Karena ketika bagian dari pesawat ini menyentuh runway, maka akan terjadi gesekan. Nah, saat terjadi gesekan itulah akan timbul percikan api. Jika bahan bakar yang ada masih sangat banyak, maka khawatir terjadi kebakaran. Saat pilot dari penerbangan 972 melaporkan pada ATC mengenai kondisi darurat yang dialami dalam penerbangannya, maka ATC berkoordinasi dengan unit-unit terkait untuk mengamankan proses pendaratan. Saat itu semua standar penyelamatan pendaratan darurat telah siap. Namun 30 menit sebelum pesawat MD-90 milik Lion Air itu mendarat dan semua layanan kedaruratan bandara sudah bersiap, tiba-tiba saja sebuah informasi masuk di mana sebuah pesawat Garuda Indonesia akan mendarat di Bandara Hang Nadiem. Maka saat itu layanan kedaruratan yang sudah bersiap, mereka harus kembali dulu keluar dari runway 04 untuk bisa memberikan ruang kepada Garuda Indonesia. Nah, setelah semua proses pendaratan dari Garuda Indonesia itu selesai, para penumpang sudah masuk ke terminal bandara dan area runway 04 itu clear, maka saat itulah layanan kedaruratan mulai menuju ke runway 04 kembali. Diakui saat itu terjadi kepanikan menurut petugas menara kontrol karena mereka khawatir mengenai pendaratan pesawat MD-90 tersebut. Saat itu ATC Hang Nadiem sempat berkomunikasi dengan salah seorang kapten yang terus memantau mengenai pendaratan MD-90. Namun ternyata 15 menit sebelum akhirnya pesawat itu mendarat, Kapten Anwar menghubungi ATC dan dengan sangat tenangnya ia mengatakan bahwa ia siap untuk melakukan pendaratan darurat.
Kemudian pihak ATC Hang Nadiem menjawab bahwa landasan telah siap untuk digunakan. Pesawat diinstruksikan menuju ke runway 04 dan pesawat itu diizinkan untuk mendarat tanpa roda pendaratan. Sementara itu, ketika Kapten telah mengumumkan kepada ATC bahwa mereka siap untuk melakukan pendaratan darurat di kabin penumpang, para penumpang ini mulai panik setelah kru kabinnya memberikan pengumuman melalui pengeras suara bahwa sebentar lagi pesawat ini akan mendarat darurat. Semua barang-barang diminta untuk ditaruh di tempatnya dan para penumpang yang menggunakan high heels atau sepatu yang memiliki hak, mereka harus segera melepasnya karena sebentar lagi pesawat ini akan melakukan pendaratan darurat di Bandara Hang Nadiem. Sontak setelah para penumpang ini mendengar pengumuman dari kru kabin, kepanikan terjadi. Mereka benar-benar khawatir, ada yang berteriak dan banyak juga yang mengatakan astagfirullah, karena masing-masing penumpang ini benar-benar khawatir tentang keselamatan dirinya pada saat pesawat itu akan mendarat darurat. Setelah pesawat itu berputar-putar di dekat wilayah bandara kurang lebih sebanyak 6-8 kali. Yang jelas pesawat itu berputar lebih dari 1 jam. Akhirnya sekitar pukul 8 malam waktu setempat pesawat itu mulai mendarat. Ketika pesawat itu mendarat, ternyata pesawat mengalami hard landing. Tapi hard landing yang terjadi cukup aman mengingat pesawat itu tidak memiliki roda pendaratan. Ketika pesawat itu mendarat, kemudian pesawat masih meluncur cukup jauh dan di saat itulah layanan kedaruratan sudah bersiap di ujung runway. Petugas pemadam kebakaran dan petugas kesehatan langsung bergerak. Dengan penuh keberanian, 2 unit mobil pemadam kebakaran jenis F6 dan F8 menuju ke landasan. Saat itu ada sekitar belasan petugas di dalamnya dan mereka mengawal pesawat MD-90 yang sedang melakukan pendaratan darurat sambil menyemprotkan air dan juga busa. Karena saat itu kondisinya mereka khawatir terjadi kebakaran setelah pesawat itu mendarat. Saat pesawat itu berhenti, terdengar suara sirine yang menandakan proses evakuasi dimulai. Maka kemudian para penumpang ini dievakuasi melalui pintu depan sebelah kiri dengan menggunakan escape slide emergency. Beberapa pihak melaporkan bahwa sempat terjadi percikan api pada saat awal pesawat itu touchdown kemudian terseret di runway. Tapi setelahnya tidak terjadi kebakaran karena kru pemadam kebakaran yang sigap terus menyemprotkan air dan juga busa untuk mencegah terjadinya kebakaran. Namun akibat dari insiden yang dialami oleh JT972, 2 orang penumpang harus dilarikan ke rumah sakit setelah terbentur dengan kursi yang ada di hadapannya. Dan kebanyakan penumpang ini mengalami syok. Meskipun dilaporkan ada 2 penumpang yang dilarikan ke rumah sakit, kemudian kebanyakan dari penumpang ini mengalami syok, pihak maskapai menyebutkan bahwa semua penumpang dinyatakan selamat.